Halo pemirsa, berjumpa dalam program Bersatu Lawan COVID-19 bersama saya, Ratih Aulia. Program ini dipersembahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pemirsa, setelah berbulan-bulan kita hidup dalam masa pandemi, kini kita harus melanjutkan hidup dengan adaptasi kebiasaan baru atau yang biasa disebut dengan new normal. Maksud dari adaptasi kebiasaan baru adalah agar kita bisa bekerja, belajar, dan beraktivitas dengan produktif di masa pandemi COVID-19 ini. Dalam program ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat dari dekat beberapa daerah tentang kesiapannya beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kita awali program Bersatu Melawan COVID-19 ini dengan tarian Jaipong dari Indramayu. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan
Wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Pemirsa, Kabupaten Indramayu berhasil menekan penyebaran COVID-19 dengan baik berkat kerjasama semua pihak dalam gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di daerah dan juga masyarakat. Sebaran COVID-19 di Indramayu diklaim melandai. Kita simak wawancara reporter Edward Vidiadi dan pelaksana tugas Bupati Indramayu, Bapak Taufik Hidayat. Halo pemirsa, kembali berjumpa dalam Bersatu Lawan COVID-19 bersama saya Edward Vidiadi. Dan saat ini saya sudah bersama dengan pelaksana tugas Bupati Indramayu, Taufik Hidayat. Kita akan berbincang soal bagaimana persiapan pemerintah Kabupaten Indramayu menyongsong era kelaziman baru atau tatanan hidup baru. Dan juga bagaimana kesiapan masyarakat sendiri untuk beradaptasi menuju kehidupan yang baru. Apa kabar Pak Taufik? Alhamdulillah baik. Baik ya, Pak. Mas, ya, selamat datang di Indramayu ya. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu bersama kami, Pak. Sama-sama. Pak Taufik, melihat apa yang sudah terjadi saat ini, pandemi COVID-19, dan sekarang sudah mulai memasuki era baru, bisa dikatakan new normal, tatanan kehidupan yang baru. Dari pemerintah Kabupaten Indramayu sendiri, kesiapan apa yang sudah dilaksanakan hingga saat ini, Pak? Ya, dalam rangka kita menuju ke new normal ya, atau di Indramayu ini atau di Jawa Barat dengan nama adaptasi kebiasaan baru. Ini kami di Kabupaten Indramayu dalam rangka menuju adaptasi kebiasaan baru ini, kami dari tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Indramayu dibantu seluruh jajaran birokrasi, ASN maupun honorer, kita ini membentuk relawan. Artinya memberikan edukasi secara masif kepada masyarakat Kabupaten Indramayu bagaimana kita ini menghadapi adaptasi kebiasaan baru. Di situ yang kita tekankan dalam melakukan edukasi adalah bagaimana kita ini membiasakan diri untuk memakai masker, selalu mencuci tangan, menjaga jarak, tidak punya kepentingan yang begitu urgent, tidak usah keluar dari rumah. Itulah yang kita lakukan secara masif kepada masyarakat kami untuk ini bisa diterapkan jadi menjadi kebiasaan setiap warga masyarakat Indramayu keluar rumah pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan tentunya kalau tidak ada keperluan tidak mesti keluar. Itu yang kita terapkan dan ini kita sosialisasikan kepada seluruh masyarakat dan kepada tentunya para pelaku usaha, pekerja, baik itu pekerja kantor maupun pekerja pabrik, pekerja seluruh yang ada di Kabupaten Indramayu, kegiatan ekonomi kita berjalan seperti pasar, seperti apa, kita terapkan tadi protokol kesehatan dan mengutamakan kita ini bagaimana membiasakan diri memakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Seperti itu yang kita lakukan dan kita insya Allah masyarakat akan terbiasa dan kita akan nanti karena udah biasa, nanti kita ini proses perjalanan ekonomi juga sudah seperti layaknya, seperti dulu lagi, kita tidak ada hambatan tapi tetap kita pakai masker, selalu cuci tangan, menjaga jarak, seperti itu. Oke, untuk pengawasannya sendiri seperti apa Pak? Kalau untuk di fasilitas publik kadang kita suka menemukan masyarakat yang belum mengenakan masker, lalu juga belum bisa menjaga jarak, itu pengawasannya seperti apa nantinya Pak? Jadi kita melalui tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Indramayu tentunya mempunyai satgas. Satuan tugas ini terdiri dari personal, dari gabungan antara TNI, Polri, dan dari birokrasi yang disebut di kita ini namanya 3 pilar. Itu satgas yang selalu, satgas ini satgas kabupaten, satgas kecamatan, sampai dengan satgas desa. Nah, kalau di kabupaten diketuai oleh bupati, di kecamatan diketuai oleh
camat, untuk di desa diketuai oleh kepala desa atau kuwu. Di sini di Indramayu ini melakukan upaya-upaya pencegahan kepada masyarakat yang tidak pakai masker, yang masih berkerumun, yang masih melakukan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, ini pasti langsung ditegur dan dibubarkan oleh petugas-tugas ini. Termasuk juga di pasar. Di pasar kita ada satgas tersendiri yang untuk pasar tradisional maksudnya. Satgas tersendiri yang dilakukan oleh kepala pasar dengan ikatan pedagang pasarnya untuk menyiapkan petugas yang khusus untuk selalu mengingatkan dan mengatur. Kalau jaraknya terlalu berdekatan ini pasti ditegur. Dan setiap yang masuk dicek kesehatannya. Ini ada satgas sendiri di sana. Dan juga di pasar tradisional ini disiapkan cuci tangan. Di setiap pintu masuk, di setiap toko ini disediakan cuci tangan dan hand sanitizer. Termasuk pembayaran, ini uangnya harus dimasukkan dalam plastik, jadi tidak bersentuhan langsung. Termasuk kayak ini penghalang di kasir itu kita dikasih penghalang. Termasuk juga kita yang ada di supermarket, ada yang di pusat-pusat perdagangan, ini kita lakukan hal yang sama seperti itu. Jadi insya Allah ini kalau semua berjalan dan semua antara masyarakat dan petugas ini bisa bersinergi, kebiasaan baru ini akan terwujud di Kabupaten Indramayu. Oke, berarti fasilitas pendukung untuk cuci tangan, lalu untuk pelindung face shield seperti itu, Mika, sudah dilaksanakan atau saat ini sedang terus bertahap gitu Pak, untuk seluruh Kabupaten Indramayu bisa memiliki fasilitas? Pelaksananya bertahap, karena tadi kita punya relawan itu mengecek ke rumah-rumah. Di rumah itu, dalam satu rumah ada berapa kakak, dalam satu kakak ada berapa jiwa. Pasti ditanyakan di sana ini, sudah punya masker berapa? Gitu. Udah punya masker berapa? Dilihat di rumahnya ini sudah menyediakan tempat cuci tangan yang pakai sabun tidak, hand sanitizer tidak. Ini diyakinkan gitu. Lantas di samping itu meyakinkan itu menanya sejauh mana pengertian terhadap COVID-19 ini, mengenal COVID seperti apa, pencegahannya seperti apa. Jadi mereka masalah ini betul-betul supaya tahu persis bagaimana kita ini lagi ada pandemi corona di Indramayu ini dan bagaimana pencegahannya. Jadi itu yang dilakukan oleh para relawan kita, yang masing-masing gugus tugasnya kita beri tanggung jawab kepala SKPD-nya untuk memantau di wilayah-wilayah. Di samping kita tadi yang punya 3 pilar tadi untuk melakukan penyekatan, melakukan patroli untuk membubarkan kerumunan, lantas yang tidak pakai masker kita tegur, bahkan kita kasih hukuman sosial. Kalau hukuman denda saya rasa di kita nggak kita terapkan seperti itu. Jadi termasuk kita di sini ada pusat-pusat perbelanjaan juga sama hal seperti itu. Jadi semua pertokoan, perkantoran, industri kita lakukan hal yang sama. Dan semua ini kayak pertokoan, kayak apa ini dia mengajukan permohonan untuk membuka usahanya dengan menandatangani surat pernyataan bahwa dia siap untuk melakukan protokol kesehatan secara ketat, baik pada pegawainya maupun pada pengunjung atau pembelinya. Dan dia harus punya satgas juga di situ, menyediakan tempat cuci tangan, menyediakan masker kalau memang pengunjungnya tidak pakai masker. Jadi seperti itu. Pak, untuk Kabupaten Indramayu sendiri, daerah atau titik mana saja Pak yang kira-kira mendapat perhatian khusus karena mungkin jumlah pasien positifnya cukup tinggi ataupun juga tingkat penyebarannya cukup tinggi di sana? Ya, kita di sini gugus tugas sudah membuat leveling zona-zona dengan level tertentu di masing-masing wilayah. Jadi kita di sini sesuai dengan arahan Pak Gubernur, kita ini mengenal ada 5 level, 5 zona. Zona hitam, zona merah, zona kuning, zona biru, zona hijau. Zona hitam adalah ini yang di dalamnya ada yang terkonfirmasi positif. Ya. Zona merah ini tidak ada yang terkonfirmasi, tapi ini sudah mengkhawatirkan. Kalau kuning ada pasien dalam pengawasan, tapi penyebarannya nggak terlalu. Kalau biru udah mulai rendah, hanya ODP, dan untuk hijau ini udah tidak ada yang terkonfirmasi, tidak ada ODP. Jadi seperti itu. Untuk pengetatan kalau yang di zona hitam, tentunya ini kita ketat sekali. Petugas kita tugaskan di sana, di lingkungan di sana untuk mengurangi gerakan, bahkan gerakan itu hampir tidak ada. Di zona merah, ini zona yang masih belum pengawasan juga sangat ketat, yang tetap dilakukan oleh
petugas kita untuk mengawasi tempat-tempat tertentu yang memang di dalamnya ini menjadi pengawasan kita untuk supaya pergerakannya tidak menyebar seperti itu. Jadi tergantung zonanya, tergantung levelnya. Jadi gitu. Ada beberapa titik kerawanan-kerawanan yang harus kita waspadai, kita tempatkan petugas-petugas di sana. Jadi seperti itu. Oke, baik. Pak Taufik, kita jeda sejenak, kita akan kembali berbincang soal bagaimana kesiapan dari masyarakatnya sendiri, karena dari pemerintah sudah memetakan lah, lalu bagaimana dengan masyarakatnya sendiri, apakah sudah siap atau belum? Kita jeda sejenak Pak Taufik, kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Bersatu Lawan COVID-19. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan pelaksana tugas Bupati Indramayu, Taufik Hidayat. Pak Taufik, kita lanjutkan kembali perbincangan. Melihat ke belakang sedikit Pak, melihat pandemi COVID-19 ini dari pemerintah Indramayu sendiri, sudah bisa dikatakan ada evaluasi tidak dari penanganan COVID-19 sejauh ini? Ya, untuk evaluasi kita lakukan setiap 1 minggu sekali ya. Bahkan kalau memang kedaruratan, kita ini nggak sampai 1 minggu kita evaluasi. Jadi kalau ada peningkatan yang sangat signifikan, kita langsung evaluasi. Jadi evaluasi terus kita lakukan. Dengan hasil evaluasi ini kita memberlakukan PSBB 1, PSBB 2, PSBB 3, dan kita ini masuk ke PSBB 3, PSBB yang proporsional, yang mengarah kepada adaptasi kebiasaan baru. Jadi di situ kita evaluasinya seperti itu. Nah, untuk masyarakatnya sendiri bagaimana kalau Pak Taufik melihatnya? Apakah sudah bisa dikatakan cukup bisa beradaptasi dengan kehidupan yang baru ini? Ya, jadi evaluasi demi evaluasi tadi dan sekarang menginjak mau ke AKB ini, evaluasi kita terhadap masyarakat memang belum keseluruhan masyarakat Kabupaten Indramayu ini menyadari betul atau memahami betul apa yang sudah kita lakukan dalam melakukan edukasi, dalam melakukan sampai door to door. Masih ada saja, walaupun itu menjadi tantangan kita untuk terus melakukan pendekatan kepada masyarakat, memberikan edukasi, memberikan sosialisasi yang masif, edukasi yang masif kepada masyarakat. Ini prosentasenya untuk kita lihat, kemarin kebetulan kita udah cek lapangan, kita melihat di hampir setengahnya Kabupaten Indramayu, dari 31 kecamatan, kita coba sambil lewat, sekitar 60% masyarakat ini udah mulai menyadari. Kita lihat udah pakai masker, memang masih ada 1-2, tapi kita masuk ke suatu pasar, di pasar mereka udah pakai masker. Dari kerumunan, mohon maaf bukan kerumunan, jadi orang yang masuk ke pasar ini dari ya tentunya banyak ya orang di pasar ya, tapi mereka kesadaran untuk pakai masker udah kelihatan. Yang tidak pakai masker yang 1-2, dan itu langsung ditegur, dan bahkan ada pedagang itu yang sudah menyiapkan masker. Jadi begitu dia datang ke tokonya, ke tempat jualannya, dia harus cuci tangan, harus pakai hand sanitizer, nggak pakai masker pakai masker, disiapkan. Tapi rata-rata udah pakai masker. Jadi ini tingkat kesadaran untuk menuju ke sana memang udah 60%-an lah. Jadi oleh karena itu tinggal 40% nanti kita ini kerja keras lagi bersama gugus tugas Kabupaten Indramayu memberikan sosialisasi, edukasi yang masif kepada masyarakat, dan mudah-mudahan begitu kita adaptasi kebiasaan baru kita terapkan di Kabupaten Indramayu, masyarakat ini sudah mengenal betul. Jadi mereka sudah membiasakan diri memakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Jadi nanti udah seperti itu. Ini harapan kami seperti itu. Oke, Pak, dengan adanya pembukaan atau bisa dikatakan PSBB masa proporsional yang nanti akan menuju tatanan hidup baru ini, tentu saja menjadi kabar gembira bagi mereka yang bekerja di sektor industri ataupun juga karena roda ekonomi kembali bergerak begitu.
selama pandemi COVID-19 ini, sektor mana saja Pak yang bisa dikatakan terdampak sekali dan bagaimana supaya masyarakat bisa kembali, bisa beraktivitas, bisa berusaha itu Pak? Ya, kalau yang terdampak hampir semua sektor ya yang terdampak. Tapi kita pilah-pilah lagi. Terdampak yang memang benar-benar terdampak karena mereka sudah tidak melakukan usaha lagi, tidak melakukan kegiatan lagi, sehingga masyarakat kita tidak mendapatkan income untuk kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang menjadi prioritas nanti mendapat bantuan dari kita, bantuan sosial dari pemerintah Kabupaten Indramayu, dari provinsi, dari Pak Gubernur, lantas dari pemerintah pusat melalui program-program yang ada sekarang ini. Nah itu, yang terdampak sekali di Indramayu ini beragam masyarakatnya. Ada petani, ada nelayan, ada seniman, dan Indramayu ini banyak kali hiburan. Pengelola hiburan, seniman itu biasanya untuk hajatan, ini yang paling terdampak juga. Lantas tukang ojek, tukang beca, supir angkot, nah kegiatan-kegiatan yang lain yang tentunya dia mendapatkan kehidupan kesehariannya ini yang dulu itu normal, dengan adanya COVID mereka terhalang, akhirnya tidak mendapatkan penghasilan. Ya seperti itu. Jadi yang terdampak kita beragam sekali di Indramayu ini, banyak sekali. Jadi makanya kita juga menyiapkan untuk bantuan sosial ini juga sangat banyak sekali tentunya. Ya. Yang sampai hari ini masih belum bisa melakukan aktivitas adalah dari para seniman. Ini yang masih belum bisa ya. Karena kita juga ini harus menyediakan protokol kesehatan untuk nanti di saat para seniman ini untuk bisa manggung lagi ya. Tapi kalau kegiatan yang melalui live streaming karena terbatas tempatnya, pesertanya terbatas, ini kita perkenankan. Tapi untuk secara umum ini masih kita kaji untuk buat protokol kesehatannya. Dan seperti yang akan kita laksanakan ini untuk para wisata juga hampir sama, karena pariwisata identik juga di dalamnya ada hiburan. Nah, seperti itu nanti ke depan untuk para seniman ini untuk bisa manggung lagi dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Nah, ini yang lagi kita godok protokol kesehatannya, bagaimana sih tata cara panggungnya, bagaimana sih, kan itu melibatkan orang banyak. Nah, kita lagi buat protokol kesehatannya, kita buat untuk bisa kita sosialisasikan dan tentunya untuk ditaati oleh para pelaku seni ini, seperti itu. Ya, supaya jangan nanti ketika manggung malah justru menciptakan kerumunan baru, malah menjadi klaster baru, semakin banyak penyebaran. Makanya kita bikin protokol kesehatannya dulu seperti apa, baru kita sebarkan. Lagi kita godok. Oke, sejauh ini dari pemerintah Kabupaten Indramayu sendiri sudah memberikan bantuan tidak Pak? Atau stimulus agar mereka paling tidak sudah bisa meniti kembali begitu usaha mereka yang sudah sempat tertahan gitu selama pandemi ini? Jadi yang terdampak ini kita ada beberapa tadi yang saya sampaikan, untuk kalangan seniman kita bantu walaupun belum keseluruhan kita ini, karena kita banyak sekali ribuan ya seniman kita, karena dari seniman Indramayu itu ada seni tarling, seni sandiwara, seni sisingaan, seni macam-macam. Dalam itu juga ada host tersendiri, ada pengambil gambar ya untuk shooting itu, mereka jadi satu komunitas itu yang sama terdampaknya. Nah itu, dan untuk UMKM kita udah persiapkan nanti untuk membantu stimulus dalam rangka nanti di saat kita membuka adaptasi kebiasaan baru, mereka untuk berusaha kembali, kita akan kasih stimulus ya. Kita rencanakan, tapi ini belum kita laksanakan karena nanti di saat kita udah membuka adaptasi kebiasaan baru dan mereka ini terdampak mau usaha lagi, nanti kita akan kasih bantuan stimulus untuk bisa mereka berusaha kembali, supaya bisa berjualan lagi, bisa berusaha lagi, sehingga roda ekonominya berputar dan mereka bisa menghidupi kehidupan seperti normal kembali. Jadi udah kita siapkan anggarannya. Ya. Oke, untuk plannya sendiri Pak, atau rencana kira-kira apakah dari pemerintah Kabupaten Indramayu sendiri akan membuat sebuah protokol yang bisa dikatakan menyeluruh begitu bagi semua sektor, agar jangan sampai nantinya ketika adaptasi kehidupan baru sudah berlangsung justru nantinya akan naik begitu tingkat penyebaran COVID-19. Ya. Untuk protokol kesehatan kita ini bertahap ya. Jadi kalau yang kita buka transportasi, kita pakai protokol kesehatan transportasi. Kalau untuk perdagangan kita kasih perdagangan. Jadi bertahap sesuai dengan kebutuhannya.
Seperti yang tadi kita ini masyarakat kita petani, di petani juga kita lakukan itu. Dan alhamdulillah pada saat kemarin ini di tengah-tengah pandemi yang ini kita lagi panen. Nah, ini kan tidak bisa dihindari karena penopang ekonomi kita dari padi ini. Oleh karena itu juga kita bikin protokol kesehatan untuk petani dan alhamdulillah ini sudah berjalan. Ini sudah selesai panen raya kita sudah selesai, mau menuju nanti tanam baru untuk sampai dengan panen lagi. Jadi kita untuk protokol kesehatan ini bertahap, untuk transportasi, untuk semuanya ada. Makanya ini yang akan kita buka, sebelum kita buka kita siapkan. Jadi terus seperti itu. Jadi semua ini kita pakai protokol kesehatan. Jadi setiap tahapan, setiap level, setiap kegiatan kita punya protokol kesehatannya. Seperti kita membuka tempat peribadatan, kita sediakan protokol kesehatannya. Nah, kemarin kita buka pesantren. Pesantren kita kasih protokol kesehatan untuk di pesantren. Kan hampir semuanya sama, isinya agak berbeda pemberlakuannya saja. Termasuk juga nanti kemarin kita ini pembagian rapot, kita juga pakai protokol kesehatan pendidikan untuk pembagian rapot. Itu seperti yang harus ngambil orang tuanya dan dijadwal. Anak didiknya nggak usah dibawa. Ini salah satu protokol kesehatan untuk pendidikan seperti itu. Nanti untuk ke depan apa yang harus kita udah siapkan seperti itu. Jadi semua protokol kesehatan ini sesuai dengan kebutuhan kita siapkan. Di pabrik, di perdagangan, di pusat-pusat perbelanjaan sama, semua pakai protokol kesehatan COVID dan kita udah siapkan itu semua. Oke, baiklah, kita harapkan pandemi ini bisa segera berlalu dan juga rencana ke depan untuk adaptasi kehidupan baru ini bisa berjalan lancar dan masyarakat khususnya ini bisa paling tidak beradaptasi untuk menerima new normal ini gitu ya Pak. Baiklah, terima kasih Pak Taufik sudah bergabung bersama kami. Dan demikian program Bersatu Lawan COVID-19. Saya Edward Fidiadi, terima kasih atas perhatian Anda. Salam tangguh, salam kemanusiaan, bersatu lawan COVID-19. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Selamat sore saudara-saudari, virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 tidak dapat dilihat dan tidak mudah diketahui siapa saja di sekitar kita yang membawa virus tersebut. Oleh karena itu, memakai masker menjadi salah satu cara efektif mencegah penularan. Efektivitas memakai masker dengan baik dan benar dapat menekan peluang penularan lebih dari 50%. Berdasarkan penelitian inilah, kita semua diwajibkan memakai masker selama masa pandemi COVID-19. Ada beberapa jenis masker, yaitu masker medis. Ini adalah masker bedah atau masker N95, masker yang ditujukan untuk keperluan medis. Misalnya, untuk tenaga kesehatan, orang sakit, dan orang yang merawat orang sakit yang menggunakan masker medis ini. Selanjutnya adalah masker non-medis, yaitu masker kain. Orang sehat cukup menggunakan masker kain. Masker kain yang direkomendasikan adalah masker yang memiliki 3 lapisan kain. Hasil penelitian baru mengidentifikasi jenis kain, jumlah lapisan, dan komposisi masker kain non-medis berikut ini. Lapisan dalam berupa bahan penyerap seperti katun. Lapisan tengah berupa bahan tanpa tenun seperti polipropilena. Lapisan luar berupa bahan yang tidak mudah menyerap air seperti polyester atau campuran polyester. Berikut adalah panduan cara menggunakan masker yang tepat. Sebelum memakai masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik.
Atau bila tidak tersedia, gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol. Pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung dan pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Hindari menyentuh masker saat digunakan. Bila tersentuh, segera cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik atau menggunakan cairan pembersih tangan. Masker kain dapat dipakai maksimal hanya 4 jam dan harus diganti dengan masker baru dan bersih apabila masker yang dipakai basah atau lembab. Masyarakat disarankan membawa beberapa masker untuk beraktivitas. Untuk membuka masker, lepaskan dari belakang perlahan-lahan dengan hanya menyentuh bagian talinya, menjauhi wajah dan pakaian. Jangan sentuh bagian depan masker. Untuk masker 1 kali pakai, segera buang di tempat sampah tertutup atau kantong plastik. Untuk masker kain, masukkan ke dalam kantong kertas atau kantong kain atau menggunakan kantong plastik. Pisahkan dari barang bawaan yang lain. Sesampai di rumah, segera cuci dengan deterjen. Pemakaian masker hanya efektif apabila kita menerapkan protokol kesehatan lainnya dengan disiplin. Tetap jaga jarak aman antara 1 dan 2 meter. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama setidaknya 20 detik. Lakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar, maka kita segera bisa putus rantai penularan COVID-19. Mari berupaya agar pandemi dapat segera kita lalui. Kita pasti bisa. Salam sehat dari saya. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Anda masih bersama program Bersatu Lawan COVID-19. Pandemi COVID-19 tak hanya di Indonesia, namun juga terjadi di negara Amarta, di mana Gatot Kaca ditunjuk sebagai ketua gugus tugasnya. Pandemi di negara Amarta ini diceritakan dalam wayang golek oleh Ki Agus Baskara Madya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ki Agus. Ki, boleh diceritakan bagaimana sih tentang lakon ini? Baik, kebetulan saya akan membawakan lakon cerita wayang ini dengan berjudul Asra Jingga menjadi Ketua Satgas COVID-19. Dalam lakon ini menceritakan bahwasanya Asra Jingga sebagai perwakilan dari masyarakat ditunjuk menjadi satuan tugas gugus tugas COVID-19 bekerja sama dengan pemerintah untuk melawan virus corona ini. Lalu bisa diceritakan nggak inti dari cerita ini? Intinya bahwasanya Gatot Kaca mengutus Asra Jingga untuk membantu tugasnya di lapangan melawan virus corona dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat oleh Asra Jingga bahwasanya untuk menuju new normal atau beradaptasi kehidupan baru di tengah pandemi COVID-19 ini. Oke, Gatot Kaca sebagai ketua gugus tugasnya ya, Ki. Oke, terima kasih Ki Agus. Ya, sama-sama. Pemirsa, mari kita saksikan wayang golek oleh Ki Agus Baskara. Dan jangan lupa, dalam adaptasi kebiasaan baru ada 3 hal utama yang harus kita terapkan. Memakai masker, jaga jarak, dan sering mencuci tangan. Saya Ratih Aulia pamit, salam tangguh, salam kemanusiaan.
cahaya mijil saking langit prangwing wang kinalangan. Ya ampel gading irine sekar pinuji sekar pinuji ngumbut jebat kastori jebat kastori. Kacarios di negara Amarta anu nuju karandapan ku hiji wabah anu katelahna COVID-19. Atanapi disebutna wabah corona. Anu kalintang ganasna ngajadikeun panyakit kanggo rahayatna. Gatot Gaca ngemban pancen janten ketua gugus tugas COVID-19. Dibantos ku AstraZeneca Landawala. Pikeun ngadugikeun bahayana virus corona ieu ka masyarakat dina mangsa new normal. Sangkan masyarakat tetap ngajagi protokol kesehatan. AstraZeneca abdi gan loh punten we gan abi rada teu katingal ieu teh ya. Malu make masker ya gan. Da wala ulah deketin saya teh rada mundur seutik jaga jarak kapan ieu teh. Ah sarua bae da ieu mah geus aya 1 meter da teu naon Da mundur saya teh seutik. Ah sakitu geus cukup. AstraZeneca abdi gan. Wayahna bantuan kaula salaku ketua gugus tugas kangge yang harapan ieu wabah virus corona. Ukituna kaula perlu kerjasama antara rakyat jeung pamarentah pikeun ngalawan ieu virus corona. Abdi siap gan. Wayahna maneh jadi satgas. Pijakeun ka masyarakat pikeun ngajaga protokol kesehatan. Kaula amit Gatot Kaca. Bener gan. Saya kitu mah gan. Ku abdi barias didugikeun masalah ieu. Jadi di ditu tadi dawala urang teh perlu ningkatkeun kerjasama urang jeung pamarentah, urang salaku wakil pamarentah utama rakyat. Perlu merhatikeun bahwa pandemi ieu teh masih aya di urang teh euy. Urang teh can bebas dina masalah pandemi wabah COVID-19. Kukituna perlu diantara urang jeung papada urang teh kahiji urang teh perlu social distancing. Naon ari social distancing teh? Social distancing teh bieu geus dibejakeun ku uing kapan jaga jarak eta teh social distancing. Jadi jarakna teh kudu minimal teh 1 meter ulah padeukeuteun bila perlu 2 meter teh naon tah kitu. Ari nu kadua kumaha? Kudu rajin kukumbah leungeun atawa cuci tangan. Tah pas cuci tangan teh 20 detik bae ulah lila-lila make cai ngocor dina keran, make sabun atawa sanitizer supaya bersih. Ari nu katilu kumaha? Wajib memakai masker. Tah model kieu make masker eta teh wajib supaya si virus teh teu gampang nular ka papada urang. Jadi penting dawala di antara urang teh oh nya kitu penting pisan kerjasama urang seluruh lapisan masyarakat kangge ngalawan virus corona ieu nya nu matak oge urang lebih baik diam di rumah atau stay at home. Diam di rumah saja, jangan kemana-mana kecuali rek perlu-perlu amatnya gitu. Hindari tempat-tempat anu rame ku urang. Ulah kara lumpur loba-loba ting jelema bahaya eta teh bisi nyebar virus kecuali urang lamun naon ge ngaranna nerapkeun social distancing gitu. Dina era new normal ieu teh kedah kumaha urang teh
urang kudu boga adaptasi kebiasaan baru urang dina new normal ieu teh urang. Jadi kehidupan urang sanajan urang ayeuna keur wabah virus pandemi COVID-19 teh urang tetep kudu gawe, kudu kerja, ngajaga kebersihan lingkungan jeung sajabana tetep kapan ekonomi teh kudu maju meureun. Ku kituna urang tetep kudu merhatikeun protokol kesehatan da wala. Nya kitu katimbang kitu oge kapan aya manfaatna seueur pisan manfaatna keur urang. Ku ayana urang standby di imah bae atawa urang cicing di imah we teh seueur manfaatna keur urang atuh seueur manfaatna da wala. Urang lamun di imah bae teh kudu rajin bebersih, beres-beres kamar, beres-beres imah, lingkungan jeung urang kudu rajin dibersihan. Kapan urang oge lamun aya we di imah leuwih deukeut jeung keluarga urang. Leuwih sayang ka anak jeung pamajikannya gitu. Waktu bersama dengan keluarga juga lebih banyak da wala. Gitu. Jadi aya mangpaatna, aya mangpaatna. Sabab geus loba upaya-upaya ti pamarentah urang teh pikeun nyeun program keur masyarakat di antarana aya PSBB. PSBB teh pembatasan sosial berskala besar. Tah dina PSBB eta teh urang ayeuna kapan rek menuju new normal. Ari new teh anyar, ari normal teh cager. Jadi anyar cager. Nya kapan bantuan-bantuan oge ti pamarentah geus disalurkeun ka masyarakat, boh ti pamarentah, boh instansi swastanya da wala. Seueur abi oge alhamdulillah kenging bantosan mah kitu. Nya. Tah kitu aya sembako, aya nu mangrupa artos oge aya kitu nya. Kajaba kitu oge urang melatih kadisiplinan urang da wala. Disiplin urang pikeun naon mematuhi peraturan pamarentah. Disiplin patuh kana aturan. Sebab lamun teu patuh kana aturan anu geus diterapkeun eta bakal didenda, bakal dihukum kitu teh nya. Jeung oge urang melatih kepedulian sasama urang jeung masyarakat. Urang peduli aya dulur urang nu teu dahar atawa kumaha ku akibat pandemi ieu teh. Kadinya urang teh. Hayu ku kituna urang dukung para tim medis urang, tim kesehatan urang anu jadi garda panghareupna pikeun ngabantu atawa memerangi masalah virus corona ieu teh nya. Urang hargai jasa-jasa beliau yang sebagai pahlawan untuk memerangi virus wabah corona ieu. Ngabela rakyat toh-tohan memetikeun ngabelaan nepikeun ka waktuna teh sanes 24 jam deui, leuwih ti 24 jam. Ngabela eta mantuan pasien-pasien anu kena ku virus corona eta tugas-tugasna teh kitu. Abi oge kamari di ditu di pasar oge aya anu dilakukeun, aya model rapid test, aya oge tes PCR. Naon deui? Aya oge swab test. Dewek oge kamari miluan. Miluan naon? Miluan tespek. Atuh tespek mah lain keur kitu, sia teh keur awewe tespek mah. Lain kitu. Nah. Haredang, 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 panas, panas, panas. Selalu, 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 panas dan haredang. Hai. Haredang, 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 panas, panas, panas. Selalu, 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 panas dan haredang. Ada jelema ye, wayahna ye jelema ye teh. Wah, da wala. Naon ini orang sudah melanggar aturan PSBB nih. Sudah tidak pakai masker nih jelema ye. Ieu meureun jelemana teh sok nyeun kaonaran jeung sajabana ye. Aing mah teu paduli sia mang. Make masker nu kitu aing mah teu biasa aing heungap mang make masker nu kitu mah. Dan naonan make nu kitu sia teh ditutupan eta teh topeng naon eta teh ditutupan kitu. Teu apal si laing mah. Kapan ieu teh ngaranna teh masker. Ieu teh instruksi untuk penanggulangan pandemi COVID-19 teh kedah wajib make masker. Di mana-mana jelema anu teu make masker eta bakal didenda. Aing mah pokona moal ngarti denda-dendaan, aing mah pokona rek ngalanggar bae. Lamun ngalanggar mah maneh kudu dihukum, kudu ditewak. Lamun deuk ditewak mah atuh kudu aya sangsina oge, kumaneh bakal ditewak ku aing oge. Jelema nang tangan, urang tewak bae, urang hukum.
Urang laporkeun ka Juragan Anom salaku ketua gugus tugas ieu jelema nyeun onar ieu. Aing mandek ngabagi-bagi sembako tapi moal dibikeun ka masyarakat ku aing rek dibawa balik ka imah. Waduh, ieu jelema nu kieu moal teu beres ieu. Kudu dicangkalak ieu oknum ieu bahaya ieu. Sok sia lamun kitu mah tewak lamun wani mah. Sok ditewak ku aing sok. Ayolah, urang tewak. Sok gelutna di ditu rada lega hayu. Dilah gelutna rada lega sok. Sok. Lamun wani ku aing sok sia dipaehan sia wani ngalawan ka aing. Sok wae hari wani mah sok. Awas. Sok yang maju ini sok. Ampun Mang, ampun. Ampun Mang, ampun. Alah, tak model jelema kieu teh ye nu kudu dicangkalak ye. Kudu diasupkeun, digebruskeun kana penjara ye nu kieu teh ye. Geus nyieun berita-berita hoak jeung sajabana ieu ka masyarakat anu nepikeun masyarakat teh kabingungan. Masalah pandemi teh geus macam-macam dijieun ku jelema ieu ye. Kudu ditewak. Atuh urang doakeun bae nya. Mudah-mudahan negara urang teh sing salamet. Rahayat urang sing sarehat. Ekonomi maju deui, aktivitas balik deui jiga baheula, urang memasuki era new normal dengan adaptasi kebiasaan baru. Tah kitu, mudah-mudahan urang doakeun majulah bangsaku, jayalah negeriku. Amin ya robbal alamin. Kembang Pinitip Sinebaran Sari, tutup lawang Sigotaka. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan
wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Saudara-saudari, selama ini kita sudah sering menggunakan jasa kurir atau jasa pengiriman paket. Nah, sejak pembatasan sosial diberlakukan, kita jadi semakin akrab dengan aplikasi online untuk mengantar beberapa kebutuhan dan keperluan kita, tanpa kita perlu keluar rumah. Meski mengurangi mobilitas keluar rumah akan berdampak positif, kita tetap harus memastikan barang-barang yang kita terima terjaga kebersihannya. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk memastikan paket atau kiriman yang kita terima aman dan siap dibuka. Bagi Anda yang ingin menerima paket, siapkan tempat khusus di depan rumah agar paket bisa diletakkan oleh kurir tanpa bertemu langsung dengan kita. Pertama, buang segera bungkus atau wadah kemasan yang tidak perlu, lalu cuci tangan. Kedua, bersihkan wadah atau kotak kemasan dengan menyemprotkan desinfektan pada bagian luar. Jangan bersihkan bahan makanan dengan cairan kimia berbahaya. Cukup cuci dan bersihkan dengan air mengalir. Boleh menggunakan sabun dengan syarat sabun khusus sayur dan buah atau food grade. Apabila kiriman yang kita terima berupa makanan, maka disarankan masak sampai matang atau panaskan ulang makanan dengan suhu minimal 65 derajat Celcius selama 3 menit. Kelima, jangan lupa selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya sebelum kita mengkonsumsi makanan tersebut. Nah, beberapa dari kita sudah rajin mempraktikkan tahapan-tahapan protokol ini. Bagi yang belum, mari kita biasakan. Pastikan rumah tetap aman dari resiko penyakit dan anggota keluarga Anda tetap sehat. Mudah bukan? Kita pasti bisa. Salam sehat dari saya. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan.
Masyarakat Kabupaten Indramayu yang saya cintai dan saya banggakan, saya Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Indramayu menghimbau kepada seluruh warga Kabupaten Indramayu untuk sekiranya terus menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, dan bepergian keluar kalau tidak ada kepentingan yang lebih mendesak untuk tidak melakukan keluar rumah. Himbauan ini kami buatkan untuk seluruh warga Kabupaten Indramayu dan untuk bisa ditaati, dilaksanakan karena kita Kabupaten Indramayu lagi mengalami pandemi COVID-19 dan kita akan menuju kepada adaptasi kebiasaan baru untuk bisa nanti kegiatan perekonomian kita, kegiatan-kegiatan keseharian kita, baik dalam peribadatan maupun dalam kegiatan ekonomi, tentunya kita ini untuk membiasakan diri dengan menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Oleh karena itu, sekali lagi kami berpesan kepada seluruh warga masyarakat dan untuk bisa disebarluaskan kepada seluruh handetolan yang ada di Kabupaten Indramayu ini untuk tetap melakukan kebiasaan baru ini dengan cuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Protokol kesehatan yang sudah kita miliki dan kita taati tentunya untuk bisa dilaksanakan secara baik oleh seluruh warga masyarakat Kabupaten Indramayu. Titip buat wong Indramayu untuk selalu menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Bagi masyarakat Indramayu, mari kita sama-sama untuk meningkatkan disiplin melawan COVID-19 yang pandemi ini di Indramayu dengan cara disiplin, yaitu disiplin menggunakan masker, disiplin mencuci tangan, dan disiplin jaga jarak. 3 disiplin ini diimplementasikan dengan cara secara bersama-sama pemerintah, swasta, dan masyarakat secara sinergi untuk mewujudkan Indramayu tangguh melawan pandemi COVID-19. Demikian, salam tangguh, salam kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan